wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Posko 122 KKN IKDR akan mensimulasikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Meika Listiana Sari sebagai penggugat kepada Atkol Wafi sebagai tergugat. Dalam kasus gugatan perceraian dengan alasan dugaan perselingkuhan oleh Atkol Wafi sebagai tergugat dan juga pertengkaran antara penggugat dan tergugat, di mana dikatakan bahwa tergugat lebih memperhatikan orang tua dan melalaikan kewajibannya menafkahi istri. Sebelum sidang simulasi dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota persidangan. Perkenalkan, saya Wanda Rosa Afiadinisa sebagai panitera, Septian Fajar Arianto sebagai hakim ketua, Muhammad Muntaharido sebagai hakim anggota 1, Nurul Latifah sebagai hakim anggota 2, Meika Listiana Sari sebagai penggugat, Atkol Wafi sebagai tergugat, Iva Rizky sebagai kuasa hukum penggugat, Indah Puspita sebagai kuasa hukum tergugat, Alisha Ramadina sebagai saksi tergugat, Sukoharjo sebagai saksi tergugat, Bagus Ridwan sebagai saksi penggugat, Fikri Labib sebagai juru sumpah. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang cerai gugat dengan nomor perkara 0471-PDTG-2020-PA Kudus antara Meika Listiana Sari binti Sodikon sebagai penggugat melawan Atkol Wafi bin Selamat sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, dengan nomor register perkara 0471-PDTG-2020 Kudus tentang cerai gugat antara Saudari Meika Listiana Sari binti Sodikun dengan sebagai penggugat Muhammad Atkol Wafi bin Selamat sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, persidangan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada panitera diperintahkan untuk memanggil penggugat dan tergugat.
tergugat atas nama Maika Listiana Sari binti Sodikun alamat Gondosari RT 5 RW 3 Kecamatan Gebang Kabupaten Kudus dan tergugat Atol Wafi bin Selamat alamat Desa Salam RT 3 RW 1 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan ke tempat yang kelas. Selamat pagi saudara. Selamat pagi saudari penggugat. Pagi yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Untuk saudara tergugat, bagaimana Anda sudah siap dalam menghadapi sidang hari ini? Ya. Selanjutnya, kepada saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelum saya menanyakan identitas saudari, bisakah Anda menyerahkan identitas diri? Kembali ke tempat. Saudari penggugat, apakah benar nama Anda Maika Listiana Sari? Benar yang mulia. Nama saya Maika Listiana Sari binti Sodikun. Umur Anda? Umur saya 29 tahun. Tempat tanggal lahir? Kudus 15 Mei 1991. Apakah pekerjaan saudara seorang karyawan swasta? Tidak yang mulia, pekerjaan saya sebagai guru. Alamat Anda? Gondosari RT 5 RW 3 Kudus. Apakah benar Anda beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia? Benar yang mulia. Saya kira sudah cukup, bisa mengambil data identitas. Silakan. Selanjutnya, kepada saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas. Bolehkah jenengan bisa? Ini mau ambil Agenda sidang ketiga, pembacaan jawaban. Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020 dengan nomor register perkara 0471 garing PDTG garing 2020 garing PA Kudus tentang cerai gugat antara Maika Listiana Sari binti Sodikun sebagai penggugat dan saudara Atol Wafi bin Selamat sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudari tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Kami siap mengajukan jawabannya yang mulia. Kepada hakim anggota 2 dipersilakan untuk membacakannya. Premium. Apakah saudara dan kuasa hukumnya akan merubah atau menambah jawaban ini? Dari pihak tergugat tidak akan merubahnya yang mulia. Saudari penggugat dan kuasa hukumnya, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tersebut? Ya yang mulia.
pihak penggugat akan mengajukan replik. Apakah saudari sudah siap? Mohon maaf Yang Mulia, kami belum mempersiapkannya. Kami meminta waktu untuk menyusun replik Yang Mulia. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dalam hal mempersiapkan surat replik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Bagaimana Panitera? Apakah minggu depan ada sidang lain? Tidak ada Yang Mulia. Dengan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 4 September 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi. Sidang perkara perdata gugat cerai register nomor 0471-PTTG-2020-PA Kudus ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Jumat 2 Oktober 2020 dengan nomor register perkara 0421-PTTG-2020-PA Kudus tentang cerai gugat antara saudari Meika Listiana Sari binti Sodikun sebagai penggugat dan saudara Azkol Wafi bin Slamet sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Bagi para bapak, ibu, dan saudara hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak. Apakah pihak penggugat betul-betul tidak ingin kembali mencabut gugatannya? Bagaimana tergugat? Apakah tetap ingin bercerai? Saya berharap supaya istri saya mencabut kembali gugatannya, karena saya masih mencintai istri saya dan kasihan anak-anak saya. Bagaimana saudari penggugat? Apakah tetap ingin melanjutkan persidangan dan putusannya? Sebenarnya saya juga merasa sedih karena anak saya mulai dari tidak bertemu dengan ayahnya, dia selalu merenung sendiri. Yang Mulia. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sidang pada hari ini untuk membacakan putusan. Maka dari itu, sidang kami nyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan mendengarkan isi putusan. Surat putusan nomor register 0421-PDTG-2020-PA Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perceraian gugat cerai antara pihak-pihak. Penggugat umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan seorang guru bertempat tinggal di Kota Kudus, melawan tergugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sebagai pengusaha mebel bertempat tinggal di Kota Kudus, mengadili. Dalam pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kepada hakim di muka persidangan tentang duduk perkara, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu dengan nomor register perkara nomor 0421-PDTG-2020-PA Kudus yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 April 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Gebong, Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sesuai kutipan akta nikah nomor 30. 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sigot taklid talak terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku pernikahan. 3. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Kudus. Selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang berumur 4 tahun. 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Akan tetapi sejak setelah beberapa tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: A. Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan rumah tangga karena tergugat sering menafkahi orang tuanya beserta keluarga. B. Bahwa penggugat telah berselingkuh dengan rekan kerjanya. C. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. 5. Bahwa perselisihan tersebut berlanjut terus-menerus sehingga pada bulan Juli 2020 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sebagai alamat di atas. Dan sejak itu pula tidak ada hubungan lahir dan batin antara penggugat dan tergugat sudah 1 tahun lamanya sampai diajukannya gugatan ini. 6. Bahwa karena keadaan perselisihan yang sering terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. 7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Kudus, majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amat bunyinya berbunyi: primer, 1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat tidak menjadi atau tidak cerai. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana penggugat dan tergugat sama-sama datang menghadap ke persidangan. Bahwa dalam rangka upaya perdamaian pada tanggal 21 Agustus 2020 telah dilaksanakan mediasi antara kedua belah pihak oleh kuasa hukum oleh hakim mediasi yaitu Saudari
Wanda Rosa sebagai mediator. Namun upaya tersebut juga tidak menimbulkan hasil. Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa di persidangan majelis hakim, saksi tergugat kebenarannya bisa ditanggungjawabkan dan penggugat hanya kurang berkomunikasi dengan baik sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahwa tergugat tidak mau bercerai dari penggugat dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan baik dan masih cinta. Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap diperintahkan untuk mempertahankan oleh penggugat dengan menambahkan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 21 Agustus 2020. Selanjutnya bisa dibacakan. Gugatan penggugat. Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 lembar fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 30 yang telah bermaterai dan dinegel serta telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Kudus. Dan setelah memeriksa oleh majelis hakim, telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kudus. Selanjutnya, ketua majelis memberikan kode bukti tanda P bahwa terhadap surat bukti PA Iwo. Menimbang bahwa selain bukti tertulis P, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama 1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pegawai perusahaan bertempat tinggal di Kota Kudus. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi adalah teman sekolah penggugat, lalu bahwa setahu saksi penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suami penggugat, bahwa saksi mengetahui penggugat telah selingkuh kepada sekretaris, bahwa setahu saksi sejak hasil kenal mengenai penggugat dengan tergugat mereka tinggal di Kudus, bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang keduanya saat ini ikut penggugat, bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis. Saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa setahu saksi pertengkaran mereka disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat. Di samping itu juga tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap keluarga penggugat dan anaknya, bahwa setahu saksi mulai 2017 terjadi perselisihan penggugat dengan tergugat, bahwa setahu saksi pihak keluarga penggugat pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada respon dari tergugat, bahwa terhadap keterangan 1 orang saksi A Kiwo, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi A Kiwo penggugat menyatakan keberatan, sedangkan tergugat membantah hal-hal sebagai berikut, bahwa tidak benar komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah terputus, tetapi masih ada, bahwa di persidangan majelis hakim saksi tergugat kebenarannya tidak ditanggungjawabkan dan penggugat dan tergugat hanya kurang berkomunikasi dengan baik sehingga terjadi kesalahpahaman, bahwa tergugat tidak mau bercerai dari penggugat dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan baik. Selanjutnya, kedua belah pihak telah memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya. Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini. Tentang hukumannya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan perkara. Oleh karena itu, tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator Wanda Rosa Hamidah tanggal 5 Agustus 2020 menunjukkan mediasi antara penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020. Upaya tersebut mendamaikan penggugat dengan tergugat. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 sudah terlaksana. Menimbang bahwa di setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, ketentuan pasal 28 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat di persidangan menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat sudah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 April 2015. Dengan demikian, para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah garis besarnya gugatan penggugat agar perkawinan penggugat dengan tergugat tidak jadi putus akibat perceraian, dengan dalil dan alasan yang selengkapnya, bagaimana telah diungkapkan pada bagian duduk perkaranya. Memeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu majelis hakim akan menimbang mengenai surat bukti T dan 2 orang saksi yang diajukan tergugat di samping di persidangan. Menimbang bahwa surat bukti T merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan material pembuktian sebagaimana maksud pasal 285 RPG sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Selanjutnya, materi pembuktian akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya. Menimbang bahwa satu orang saksi penggugat, saksi adalah teman penggugat dan tergugat. Penggugat dan keduanya adalah orang dekat penggugat dan kenal dengan tergugat. Dengan demikian, saksi Eko telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan keduanya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Junto Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga majelis hakim berpendapat saksi penggugat Eko dapat diterima dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P menunjukkan antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2015 dan belum pernah bercerai sampai sekarang. Menimbang bahwa surat bukti P belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi penggugat dan 2 orang saksi tergugat, maka majelis hakim menilai penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya menyangkut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis, yang diwarnai
mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan sudah sangat sulit dapat dirukunkan kembali. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi penggugat. Di samping itu juga karena tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap keluarga, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekira bulan Juni 2019. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan surat bukti T serta keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut. A. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 22 April 2015 dan belum pernah bercerai. B. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak. C. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan penggugat cemburu berlebihan. D. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat dan penggugat kurangnya komunikasi dengan baik dan akhirnya terjadi salah paham. F. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dan tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan siap memperbaiki sikapnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat belum sampai pada kondisi pecah. Hal ini dapat dilihat dari kesaksian tergugat yang lebih terbukti kebenarannya, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus, majelis hakim berpendapat belum cukup alasan bagi pengadilan untuk menceraikan penggugat dengan tergugat. Menimbang bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat. 2. Tidak menjatuhkan talak 1 bain subro terhadap tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 241.000 beserta yang lain-lain. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus pada hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami yang terdiri dari Septian Fajar Arianto SH.MH sebagai Ketua Majelis, Muntaha Ridho SH.MH sebagai Anggota Majelis 1, dan Nurul Latifah SH.MH sebagai Majelis Anggota 3, beserta panitera yang bernama Rosa Wada Hamidah SH.MH. Untuk itu, saudari dan saudara penggugat dapat menjalankan bahtera rumah tangganya dengan baik, dan semoga apa yang telah diputuskan pada hari ini bisa menjadikan lebih baik dan lebih harmonis untuk masa depan keluarga kalian berdua. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Bagaimana untuk tergugat? Apakah sudah lega dalam hal ini menerima gugatan atau menerima putusan yang telah kami bacakan? Menerima yang mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kudus dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdata cerai gugat nomor register 0421-PDTG-2020-PA-IAIN Kudus, Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.